warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di NCDLED Channel bersama saya Endah Triwahyuni. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk mengupload video-video pembelajaran yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video pembelajaran bersama saya Endah Triwahyuni. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe video pembelajaran ini agar saya lebih bersemangat untuk mengupload video-video yang lain. Terima kasih dan kita mulai pembelajaran tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat atau disebut juga sebagai bilangan eksponen. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah kalian harus dapat menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat positif. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang bilangan berpangkat, kita lihat artikel berikut ini. Diambil dari kompas.com, terdapat kalimat pertumbuhan eksponensial yang mengerikan. Ini adalah kasus virus corona yang terjadi di Indonesia. Dalam artikel ini disebutkan bahwa jumlah pasien meningkat 2 kali setiap hari. Jika terjadi demikian, maka jika pada hari pertama terdapat 1 pasien, maka hari berikutnya terdapat 2, 4, 8, dan seterusnya. Sehingga di akhir minggu pertama terdapat 64 pasien. Jika ini tidak dikendalikan, maka pasien yang terjangkit virus corona dapat bertambah setiap harinya sehingga pada akhir minggu ketiga menjadi 1.048.576. Hal inilah yang sangat mengkhawatirkan bagi kita semua. Untuk kegiatan berikutnya, karena pada saat ini kalian harus masih belajar dari rumah masing-masing, silakan kerjakan kegiatan berikut dengan dibantu oleh orang tua ataupun saudara kalian ya. Yang harus kalian persiapkan adalah berupa kertas dan sebuah gunting. Kertas yang kalian miliki lipatlah menjadi 2 yang sama besar pada bagian simetri lipatnya. Kemudian kalian gunting. Setelah mendapat 2 bagian, tumpuk 2 kertas tersebut untuk dilipat kembali pada sumbu simetri lipatnya. Lalu gunting kembali. Lakukan hal tersebut sampai kalian mendapatkan hasil guntingan yang kelima. Selamat mengerjakan ya. Dari hasil yang sudah kalian kerjakan tadi, coba kalian cocokkan dengan hasil yang ada dalam tampilan layar berikut. Pada pengguntingan pertama terdapat 2 buah kertas. Pengguntingan yang kedua 4 buah kertas. Pengguntingan yang ketiga 8 buah kertas. Keempat 16 kertas. Dan pengguntingan kelima terdapat 32 kertas. Dari hasil ini terlihat bahwa penambahan masing-masing pada saat pengguntingan tidak sama. Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari berkaitan dengan bilangan eksponen. Dari tayangan artikel yang sudah kalian baca tadi, dan kegiatan pengguntingan kertas yang sudah kalian lakukan, tentunya kalian mungkin mempunyai pertanyaan. Di antaranya adalah semacam ini. Yang pertama, bagaimana cara menyatakan bilangan berpangkat bulat positif? Pertanyaan kedua yang bisa kalian tanyakan yaitu bagaimana cara membandingkan bilangan berpangkat yang cukup besar? Atau mungkin kalian punya pertanyaan-pertanyaan yang lain yang nanti bisa kalian jawab di akhir pembelajaran pada kali ini. Dari kegiatan yang sudah kalian lakukan di atas, kita simak penjelasan berikut ini. Bahwa perkalian berulang dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Misalnya, 7 kali 7 ditulis menjadi 7 pangkat 7, demikian penulisannya, dan dibaca 7 pangkat 2, atau 7 kuadrat. 5 kali 5 kali 5 ditulis seperti di atas itu,
dibaca 5 pangkat 3. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali, ditulis semacam yang ada di layar, dibaca 4 pangkat 5. Jadi, apa kesimpulannya? Bahwa bilangan berpangkat merupakan bentuk sederhana dari perkalian berulang. Bahwa perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut basis, dan banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang tersebut disebut eksponen. Sehingga bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N, yang berarti bahwa A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Selanjutnya, bagaimana cara menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat? Untuk menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat, salah satu caranya adalah dengan menentukan faktor-faktornya terlebih dahulu. Apa yang disebut sebagai faktor bilangan? Bu Guru ingatkan lagi bahwa bilangan bulat A dikatakan faktor dari bilangan bulat B jika ada bilangan bulat N sedemikian sehingga A kali N hasilnya adalah B. Untuk lebih mudah, lihat contoh berikut. 2 dikatakan faktor dari 6 karena ada bilangan 3 sedemikian sehingga 2 kali 3 adalah 6. Setelah memahami tentang faktor, kalian bisa mengubah bilangan-bilangan yang sangat besar menjadi bilangan berpangkat. Bagaimana caranya? Kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Bahwa 648 dapat dinyatakan menjadi bilangan berpangkat. Caranya adalah dengan membagi bilangan 642 dibagi 2 menjadi 324. Selanjutnya dibagi 2 lagi. 162 dibagi 2. Hasilnya 81. Karena 81 tidak habis dibagi 2, maka dilakukan pembagian dengan bilangan 3. Hasilnya 27. Dibagi 3, hasilnya 9. Dibagi 3, hasilnya 3. Dan terakhir 3 dibagi 3, hasilnya 1. Jika sudah menghasilkan bilangan terakhir 1, maka 648 dapat dinyatakan dengan perkalian berulang 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, sehingga merupakan hasil perkalian berulang dari 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 4. Selanjutnya adalah membandingkan bilangan berpangkat besar. Manakah yang lebih besar antara 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5? Perhatikan penjelasan berikut. Jika bilangan desimal akan dibandingkan, caranya tentunya mudah. 5 pangkat 6 dibuat merupakan perkalian berulang 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6 kali. Hasilnya 15.625. Dan 6 pangkat 5 itu adalah 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 sebanyak 5 kali. Hasilnya 7.776. Kalau sudah menjadi bentuk angka desimal, tentunya mudah untuk membandingkannya. Di situ terlihat jelas bahwa 5 pangkat 6 hasilnya lebih dari 6 pangkat 5. Akan tetapi kalau bentuk pangkatnya bilangannya cukup besar, bagaimana cara membandingkannya? Contohnya adalah 100 dipangkatkan 101 dan 101 pangkat 100, manakah yang lebih besar? Tentunya kita tidak bisa mencari hasil perkalian berulang dari 100 pangkat 101. Hasilnya akan banyak sekali
Kalaupun menggunakan kalkulator juga tidak akan mencukupi. Lalu bagaimana caranya? Nah, mungkin kita bisa membuat dengan pola yang sama. Kita buat dulu bahwa 3 pangkat 4 itu nilainya lebih besar daripada 4 pangkat 3. 4 pangkat 5 nilainya lebih besar dari 5 pangkat 4. 5 pangkat 6 nilainya lebih besar dari 6 pangkat 5. Lanjutkan untuk melakukan percobaan beberapa kali lagi agar lebih meyakinkan hasil percobaan kalian. Nah, selanjutnya dengan melakukan percobaan dengan pola yang sama, kita hanya cukup menggeneralisasikan bahwa 100 dipangkatkan 101 lebih besar nilainya dengan 101 dipangkatkan 100. Baik anak-anak, itu adalah untuk penjelasan dari pengertian bilangan berpangkat dan cara menyatakannya. Sebagai latihan, silakan kerjakan 3 soal berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam B2M2. Belajar, berbagi, memotivasi, dan menginspirasi. Demikian video yang saya tampilkan hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Exidera Channel agar saya lebih bersemangat untuk mengupload video-video yang lain. Sampai jumpa.